Oke, kita mulai pembahasan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa sih itu rotasi dan revolusi bumi? Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, rotasi bumi. Itu apa sih? Rotasi bumi itu merupakan perputaran bumi yang bertumpu pada porosnya. Jadi ibarat manusia, bumi itu berputar sendiri. Berputar sendiri tetap pada tempatnya dan dia berputar. Itu rotasi bumi. Periode rotasi bumi sekitar 23 jam 56 menit 4,09 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Dan arahnya berputar ke utara melawan arah jarum jam. Selanjutnya adalah dampak dari rotasi bumi. Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Kenapa dikatakan semu? Karena manusia menganggap bahwa matahari bergerak dari timur ke barat. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah matahari tetap pada posisinya. Akan tetapi bumilah yang berrotasi, bumilah yang berputar. Karena manusia tidak merasakan terjadinya rotasi bumi, maka manusia menganggap bahwa matahari itulah yang bergerak. Padahal manusia sendiri yang bergerak karena manusia berada di bumi dan bumi mengalami rotasi. Seperti itu. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Ketika bumi berotasi, saat wilayah yang satu berhadapan dengan matahari, maka wilayah tersebut akan mengalami siang hari. Dan wilayah yang tidak berhadapan dengan matahari akan mengalami malam hari. Tuh. Dan nanti berotasi berputar ya. Maka akan terjadi perbedaan pergantian siang dan malam. Di Indonesia memiliki waktu siang dan malam yang relatif sama, 12 jam. Kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Gitu. Yang selanjutnya adalah perbedaan waktu. Karena tadi rotasi bumi tersebut, wilayah yang pertama, wilayah timur itu mengalami waktu yang lebih dahulu dibandingkan dengan wilayah barat. Karena wilayah timur yang lebih dulu melihat matahari. Contohnya di Papua itu mengalami pagi yang lebih dahulu dibandingkan dengan Jakarta. Itu perbedaan waktu. Dampak rotasi yang selanjutnya adalah pembelokan arah angin. Rotasi bumi yang bergerak ke arah timur menyebabkan pembelokan arah angin. Belahan bumi bagian utara bergerak searah jarum jam ke kiri anginnya. Sedangkan bagian selatan bergerak searah jarum jam. Dan pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi akan mengakibatkan angin topan atau hurricane. Karena tapi di Indonesia jarang ya terjadi angin topan atau hurricane. Karena Indonesia terletak di tengah-tengah bumi. Dan angin topan atau hurricane ini lebih sering terjadi di wilayah lintang tengah. Seperti Eropa. Gitu. Yang selanjutnya adalah pembelokan arus laut. Sama seperti angin, arus laut juga berubah ketika rotasi bumi. Arus laut dipaksa berbelok ketika sampai di bumi bagian utara atau selatan. Pada bumi bagian utara, arus laut berbelok ke kanan. Sedangkan pada bumi bagian selatan berbelok ke arah kiri. Gitu. Itu
tadi merupakan rotasi, dampak rotasi bumi. Dan yang selanjutnya adalah revolusi bumi. Kalau tadi rotasi bumi merupakan bumi yang bergerak sendiri, berputar sendiri. Kalau revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi buminya berjalan ya, seakan berjalan. Berjalan mengelilingi matahari. Waktunya yaitu 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Atau dibulatkan menjadi 365 hari. Sedangkan waktu lebihannya nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Tuh. Paham ya perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya adalah dampak revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan waktu siang dan malam. Adanya pergeseran garis edar matahari dapat mengakibatkan perubahan serta perbedaan antara lamanya siang dan malam. Pada saat tertentu, suatu tempat dapat mengalami malam yang lebih panjang dibandingkan dengan siangnya. Begitu juga sebaliknya. Pada suatu waktu pula, pada daerah kutub utara dapat mengalami malam hari yang berlangsung selama 24 jam. Dan juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena poros bumi itu tidak lurus ya, tetapi lebih miring, agak miring. Itulah mengapa pada suatu waktu matahari terlihat berada di sebelah utara bumi, agak ke atas, dan suatu waktu berada di sebelah selatan. Yang mengakibatkan ketika bumi berada di sebelah utara, maka lama siang di bagian utara tersebut menjadi lebih lama dan waktu malamnya lebih singkat. Begitu pula dengan wilayah di sebelah selatan, sebaliknya. Itu. Maka biasanya kalau pas puasa, orang-orang di Eropa mereka mengalami siangnya bisa lebih panjang waktu puasanya ataupun lebih pendek. Itu merupakan dampak dari revolusi bumi. Dampak selanjutnya adalah gerak semu tahunan matahari. Kalau tadi gerak semu harian matahari itu merupakan anggap manusia bahwa matahari bergerak dari timur ke barat. Kalau gerak semu tahunan matahari adalah matahari seakan bergeser ke arah utara Khatulistiwa maksudnya, dan selatan Khatulistiwa. Pergeseran ini disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, matahari berada di sebelah utara. Dan pada tanggal 21 Juni sampai 22 Desember, matahari berada di sebelah selatan. Gitu. Manusia menganggap bahwa matahari itu bergerak. Akan tetapi sebenarnya matahari tetap di situ. Hanya karena evolusi bumi tadi, akhirnya terlihat matahari lah yang bergeser. Gitu. Anda dapat membuktikan adanya gerak semu matahari. Misalnya dengan cara pada bulan Maret matahari terbit di antara dua bukit. Dan pada 3 bulan lagi titik terbit matahari pasti akan bergeser, mungkin ke sebelah utara bukit atau ke selatan bukit. Tuh. Perubahan musim. Kalau di Indonesia kita tahu terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini dikarenakan oleh revolusi bumi. Ketika matahari berada di bagian utara bumi, maka bagian selatan akan lebih dingin, yang kemudian mengakibatkan angin bertiup dari selatan. Angin bertiup dari selatan, yang disebut angin muson timur, dengan membawa udara panas yang berasal dari benua Australia. Australia itu kan berada di sebelah selatan bumi.
Dan ketika angin bertiup dari bagian selatan, mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Karena angin yang bergerak tersebut membawa hawa panas yang berasal dari benua Australia. Begitu juga sebaliknya. Ketika matahari berada di bagian selatan, maka bagian utara akan menjadi lebih dingin, yang mengakibatkan angin bertiup dari utara Indonesia menuju ke sebelah selatan Indonesia, yang disebut angin muson barat ya, maaf di sini salah ketik, dengan membawa udara dingin yang berasal dari benua Eropa. Dan di Indonesia akhirnya mengalami musim penghujan karena di wilayah Eropa atau Asia itu udaranya lebih dingin dibandingkan dengan Indonesia. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Eropa musimnya banyak ya, ada 4. Itu juga dampak dari revolusi bumi. Dan dampak yang selanjutnya adalah terjadinya tahun kabisat. Lama waktu dalam setahun adalah 365 hari. Untuk menampung 6 jam tadi, 6 jam itu kan 1/4 hari ya. Pada setiap tahun maka lamanya 1 tahun akan diperpanjang 1 hari menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun. Jadi 6 jam kali 4 sama dengan 24 jam. 24 jam itu sama dengan 1 hari. 1 hari tersebut ditambahkan pada bulan Februari. Gitu. Dan pada penambahan 1 hari di bulan Februari ini disebutlah sebagai tahun kabisat. Untuk mengingat, maka dipilih tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Contohnya tahun 1984, tahun 2020 ini juga merupakan tahun kabisat. Dampak revolusi bumi yang selanjutnya adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Bintang yang ada di alam semesta ini mempunyai kedudukan yang tetap, di mana bintang-bintang tersebut membentuk berbagai bentuk yang kemudian disebut sebagai rasi bintang. Ketika bumi berevolusi, maka arah pandang bumi ke laut akan berubah, akan bergeser. Dan maka pada setiap perubahan ini juga akan mengakibatkan bintang yang dilihat juga akan berubah. Gitu. Itu adalah dampak revolusi bumi yang selanjutnya. Oke. Cukup untuk hari ini. Untuk pembahasan rotasi dan revolusi bumi. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.